Dasar penjilat, dasar nggak nasionalisme. Padahal video saya hanya menceritakan suasana yang ada di Malaysia dari sisi positifnya. Lalu kenapa banyak yang marah-marah? Nggak semuanya merantau di Malaysia itu tinggalnya di perkotaan. Maka untuk sahabat-sahabatku semua, apabila suatu saat nanti sahabatku mau bekerja di Malaysia, jangan kaget, jangan terkejut. Kalau tempat tinggal kalian mungkin berada di dalam kebun, berada di dalam hutan. Tapi insya Allah aman-aman saja. Soal sinyal internet di sini juga mudah aman kok. Enggak istilahnya sinyalnya terus putus-putus, enggak. Sinyal internet di Malaysia itu sangat bagus meskipun berada di kebun. Kalau kita datang merantau ke suatu negara, tentunya kita akan menceritakan sisi positifnya. Dan Indonesia Malaysia adalah negara yang sangat bertetangga, begitu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lama tidak bersiaran ngevlog ya, karena banyak pekerjaan. Dan seperti biasa hari ini bersiaran di kebun. Saya lihat di media sosial itu ramai sekali. Banyak berita-berita bohong. Malaysia sudah berubah menjadi Malaysia Bangladesh. Banyak pekerja dari Bangladesh, padahal mereka tidak pernah datang ke Malaysia. Kadang saya heran ya dengan segelintir YouTuber Indonesia, kenapa gemar sekali membuat berita bohong, membuat berita fitnah. Ada apa sih kalian? Kenapa sih kalian itu sakit hati dengan negara tetangga kita yang dimana negara serumpun, di sini orang-orangnya juga sangat baik. Dan setiap saya menceritakan sisi positif dari negara tetangga kita, ramai pula yang menghujat, yang dibilang saya ini tidak nasionalisme lah, yang dibilang saya ini pengkhianat lah, penjilat lah. Padahal kalau kita mencontohi sisi positifnya itu kan nggak ada masalahnya ya sahabat-sahabatku semua. Bang Toha duduk dulu lah. Orang-orang di Malaysia itu juga sangat-sangat baik loh. Alhamdulillah selama saya kerja berpuluh-puluh tahun di Malaysia, warga di sini itu nggak pernah ibaratnya istilahnya, oh ini orang dari seberang ya, oh ini orang Indonesia ya. Enggak. Bahkan mereka seperti orang-orang di kampung saya sendiri. Bila datang ke rumahnya, yuk makan bersama-sama begitu. Yuk ngopi, yuk sembang-sembang di kedai. Itu menjadi hal yang biasa. Jadi kalau ada orang-orang yang membuat video bohong, video fitnah tentang negara tetangga kita yang dimana mereka saja tidak pernah datang ke Malaysia, tapi bukan main kalau menceritakan tentang negara tetangga kita yaitu Malaysia. Dan akhir-akhir ini saya juga melihat, jangan kerja di Malaysia, nanti kalian seperti ini, seperti itu. Oke sahabat-sahabatku semua, sebelum kerja di Malaysia atau sebelum kerja berangkat ke Malaysia, saya akan menceritakan pengalaman saya ya. Dan mungkin video ini juga bisa petunjuk buat kalian agar kalian tidak salah jalan jika ingin merantau ke Malaysia. Sebenarnya kalau kita merantau di Malaysia dengan jalur resmi, insya Allah aman-aman saja. Insya Allah di sini akan baik-baik saja. Tetapi apabila kalian merantau ke negara orang dengan jalur ilegal, ya mohon maaf sahabatku semua, pastinya tidak akan baik-baik saja. Ini sekedar informasi ya sahabatku semua. Kemudian kalian jangan terpengaruh dengan berita-berita di TikTok yang mengajak kerja ke negara orang, ke negara manapun lah. Kalian jangan sampai terpengaruh. Bahkan bisa jadi kalian akan menjadi ilegal bila berangkat kerja lewat media sosial. Pastinya harus melalui PT yang resmi di kota-kota Anda. Ya, ingat. Oke, kita kembali lagi ke topik. Kenapa negara tetangga kita sering diberitakan oleh segelintir YouTuber Indonesia yang membuat cerita bohong? Sebenarnya sih mereka hanya demi untuk penonton saja sih. Suka memberitakan yang bukan-bukan. Terbilang juga kadang-kadang temanya itu mengejek atau tajuknya itu mengejek. Tapi pada faktanya, mau nggak mau sahabatku semua, kita harus mengakui lah bahwa sebenarnya negara tetangga kita itu dari segi ekonomi itu lebih baik ya. Dan lapangan pekerjaan di sini, kalau pekerjaan yang kasar itu kalau saya lihat itu banyak loh. Misal kata jadi pekebun, jadi kerja sawit, itu banyak peluang kerja di Malaysia kalau kerja kasar-kasar.
Untuk saat ini yang saya tahu, Malaysia memang tidak memasukkan pekerja asing. Tapi di media sosial saya sering melihat pemberitaan, oh, TKI dari Malaysia ditolak, dipulangkan semua oleh Malaysia, sudah tidak butuh orang Indonesia, diganti pekerja Bangladesh dan lainnya. Di Malaysia krisis beras, di Malaysia sekarang ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Dan begitulah cerita-cerita yang sangat heboh dan luar biasa. Padahal cerita tersebut tidak sesuai fakta. Faktanya, saya sebagai seorang pekerja kasar, pekerja kebun di Malaysia, alhamdulillah hasil dari kerja saya itu bisa untuk membeli kebun kecil-kecilan di tanah sendiri, untuk bisa membina rumah untuk anak istri. Dan ini sesuatu hal yang sangat saya syukuri. Andai kata kalau saya kerja di kampung sendiri, dapat sih dapat, tapi perlu waktu yang lama lagi. Apalagi kalau di Indonesia kerja 1 hari itu kalau untuk kerja kasar 100.000 kalau uang Malaysia itu 30 ringgit. Ini kalau di kampung saya ya 30 ringgit. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu sudah habis. Untuk menabung sulit. Tapi kalau di negara tetangga kita, bayangkan seorang petani saja di sini itu rata-rata mereka menjadi bos. Ya karena dari hasil panen mereka, hasilnya itu luar biasa dan harganya itu stabil. Tapi kalau petani di Indonesia, di kampung saya sendiri, ini di kampung saya sendiri ya, misal kata kita panen, kita itu mikir-mikir, kira-kira ini harganya turun atau tidak. Jadi sebagai seorang petani di kampung saya, itu justru kalau misal kata tanam sayur, kira-kira ini kalau panen mahal atau enggak, justru sudah memikirkan hal seperti itu. Dalam ketakutannya itu takut harganya jatuh dan turun. Tapi kalau harga sayuran di Malaysia itu stabil, sahabatku semua. Contohnya lah terong. Terong kalau di Malaysia itu harganya cukup lumayan ya, sekitar 10 ringgitan kalau tak silap. 10 ringgitan itu persamaan dengan Rp35.000. Sedangkan kalau di Indonesia, di tempat kita, terong itu paling mahal ya Rp5.000 atau 1,5 ringgit. Itu pun kalau harganya nggak jatuh. Kalau harganya jatuh kadang-kadang sampai 60 sen. Bayangkan 1 kilo 60 sen. Itu apa cukup untuk buat beli pupuk untuk tenaganya? Ya nggak cukup. Itulah kenapa saya lebih kabur memilih negara tetangga sebagai tempat untuk pencari nafkah. Dan sedikit-sedikit bila ada TKI di Malaysia yang misal kata nasibnya kurang baik, seolah-olah dipukul rata, seolah-olah Malaysia ini negara yang begitu sangat sangat menakutkan bagi para TKI. Padahal di sini banyak loh jutaan dari orang Indonesia yang mungkin dari kerja di Malaysia mereka nasibnya berubah. Itu patutnya kita juga harus memberikan informasi seperti itu, sahabatku semua. Jangan seolah-olah satu kejelekan kemudian dipukul rata, seolah-olah kalau di Malaysia itu istilahnya tidak baik-baik saja, orang-orangnya itu jahat-jahat. Enggak juga begitu. Alhamdulillah selama saya berpuluh-puluh tahun kerja di sini baik-baik saja. Ini pengalaman pribadi saya. Dulu saya bersama Pak Lek Jawi ya di sini. Pak Lek Jawi sering bilang kalau kita kerja di Malaysia itu seperti ini, seperti itu. Ramai juga yang bilang, ini pasti pengkhianat, ini penjilat, begitu. Makanya asah kemampuan di kampung biar nggak merantau. Padahal kita sudah asah kok. Kita sudah jadi petani, kita sudah jadi berusaha, jadi orang istilahnya usahawan, tapi gagal juga. Nggak semudah omongan orang-orang memang, sahabatku semua. Jadi pada intinya merantau itu pilihan ya, pilihan masing-masing. Nggak harus kalian istilahnya suruh kerja di rumah, insya Allah juga bisa sukses. Iya bisa, tapi setiap perjalanan hidup seseorang itu berbeda-beda. Dan ini pengalaman pribadi saya selama saya di Malaysia. Alhamdulillah, meskipun sering dikatakan gaji sedikit, di Malaysia cuman ini itu, ya semuanya itu terpulang orangnya. Alhamdulillah tempat saya ini jauh dari keramaian, jauh dari perkotaan juga, jauh dari perkampungan juga.
Makanya alhamdulillah di sini ya hidup saya dibilang jimat ya jimat sahabatku semua. Ya karena untuk keseharian paling-paling cuma makan dan minum itu saja. Kalau sudah belanja 1 bulan cukup, ya udah itu saja. Jadi alhamdulillah dari hasil di Malaysia saya bisa bikin rumah kok. Ini suatu kebanggaan saya sendiri ya, bukan saya narsis, bukan saya pamer, enggak, tapi suatu kebanggaan saya sendiri. Dan saya membuat video ini juga suka-suka, enggak dibayar dari seseorang. Nanti ini ujung-ujungnya, wah ini buzzer muncul lagi nih, pasti dibayar nih. Aduh ya Allah ya Robbi. Memang kalau kita membuat video itu ya resikonya seperti itu sahabatku semua. Banyak yang tidak suka, ada pula yang suka, resikonya memang dihujat, tapi itu memang hal biasa. Dan saya akan tetap memberitakan hal-hal yang positif dari negara tetangga kita. Meskipun nanti saya sudah balik kampung, tapi itulah fakta yang saya alami selama saya merantau di sini, sahabat-sahabatku semua. Dan kita bisa lihat perbandingannya juga ya tentang harga singkong di Malaysia. Harga singkong di Malaysia itu cukup mahal loh. Kalau dirupiahkan 1 kilonya mungkin bisa sekitar Rp10.000, bahkan lebih. Tapi kalau di kampung saya, Masya Allah, itu hari saya jumpa dengan Pak Cik saya di kampung. Kadang-kadang lahan luas itu menunggu 8 bulan itu cuma sekitar 600 ringgitan, padahal cukup luas. Kalau saya lihat, misal kata di Malaysia itu sudah dapat uang yang cukup lumayan, tapi kalau di kampung harga singkong itu memang nggak ada harganya sahabatku semua. Jadi kalau boleh di sini saya ingin memberikan informasi untuk teman-teman, stoplah untuk membuat berita yang tidak sesuai fakta dari negara tetangga kita, ya kan? Apalagi kalian tidak pernah datang ke Malaysia. Ya saya tahu, pasti ujung-ujungnya biar penontonnya rame. Tapi nggak ada salahnya kalau sesuatu hal positif dari negara tetangga kita pelajari, kan nggak ada salahnya. Sisi positif kok. Dan perlu kita cemburi juga kalau hal bagus. Kemudian dari soal gaji, Malaysia ini kalau dibilang dari segi kehidupan, perbelanjaan untuk hidup sehari-hari itu sebenarnya murah loh. Mungkin di luar sana tidak tahu ya kan, tidak pernah datang ke Malaysia, kadang-kadang menceritakan, oh di Malaysia itu apa-apa semuanya serba mahal. Sebenarnya enggak juga sih kalau dari segi pandangan saya. Di sini untuk upah gajian pekerja itu 1.700. Kalau dirupiahkan sekitar 6 juta. Tapi kalau untuk anak-anak muda itu kan udah cukup banyak kan? Rata-rata segitu di Malaysia. Tapi kalau di kampung saya upah kerja itu beda tempat, lain pula gajinya. Dan tidak semuanya upah di Indonesia itu dapat gaji 5 jutaan, tidak semuanya. Kadang kan ada yang bilang, oh upah kerja di Malaysia itu sama kok seperti di Jakarta. Dan di Jakarta nggak semuanya orang dapat gaji 5 juta. Begitu sahabat-sahabatku semua. Jadi intinya ginilah. Kita jangan istilahnya itu jangan merasa panas, merasa suka marah apabila melihat kejayaan orang lain. Begitu. Kalau ada sisi positif dari negara tetangga kita yang dimana mungkin mereka bagus, ya perlulah kita akui bagus. Nggak perlulah kita, oh itu kan kamu kan kerja di sana makanya kamu buat yang bagus-bagus. Enggak sahabatku semua. Justru saya bersyukur ya, sebab kerja di Malaysia saya mendapat pengalaman yang begitu sangat banyak dari orang-orang yang hebat. Saya juga mendapat ilmu dari sahabat-sahabat saya yang jualan makanan. Saya juga mendapat ilmu dari sahabat-sahabat saya yang jualan minuman. Saya juga mendapat ilmu, dan mungkin suatu saat nanti kalau saya pulang itu bisa saya terapkan di kampung halaman saya sendiri. Bahkan selama saya bekerja di sini, saya itu sudah buat bisnis kecil-kecilan. Itu pun pengalaman daripada Malaysia sahabatku semua. Dan tentunya itu saya sangat bersyukur ya, dari pengalaman saya merantau dan bekerja di Malaysia, di kampung bisa buat bisnis usaha kecil-kecilan. Ya meskipun hasilnya tidak seberapa, setidaknya itu membuat saya bangga. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya, karena ini sudah mau maghrib ya. Mungkin obrolan ini bisa bermanfaat untuk sahabatku semua. Yang pastinya kalau kita
kerja di Malaysia lengkap resmi, insya Allah aman-aman saja. Dan orang-orang di Malaysia di sini itu juga sangat baik-baik kok. Pengalaman saya sendiri ya, saya berjumpa dengan orang-orang di sini tuh sangat-sangat baik. Dan istilahnya tidak ada yang mengejek dari Indonesia lah apalah, enggak. Mungkin kalau ada komentar-komentar toksik di media sosial antara Indonesia dan Malaysia itu hanya segelintir saja. Selebihnya orang-orang di Malaysia itu baik-baik semua, sama kok. Orang Indonesia juga baik-baik semua. Apabila sahabat-sahabatku dari Malaysia mungkin datang ke Indonesia, pasti juga akan disambut ramah tamah. Tenang saja sahabatku semua. Mungkin kalau kita melihat media sosial antara orang Indonesia dan orang Malaysia kan menyeramkan ya. Tapi selebihnya sebenarnya sama-sama ramah. Oke, cukup sampai di sini dulu. Cukup sekian informasinya. Yang penting kalau kita ada informasi-informasi yang bagus dari negara manapun, mungkin perlu kita contohi. Dan yang membuat konten tentang informasi seputar negara lain itu bukan hanya saya saja kok. Banyak loh teman-teman saya yang di Jepang, yang di Korea, mereka juga membuat vlog konten seperti itu loh. Dapat gajian mereka upload. Tapi mereka banyak yang mendukung ya. Tapi kalau di Malaysia ini saya membuat konten kok ramai dibilang penjilat, pengkhianat. Apa sih salahnya? Penjilat, pengkhianat itu orang-orang yang korupsi sahabatku semua. Kalau saya ini hanya seorang TKI yang bekerja di Malaysia, ya kan? TKI bekerja di Malaysia. Sama TKI saja kok begitu takut. TKI ini penyumbang devisa negara, bukan pengkhianat bangsa, ya. Dan kalian tuh nggak usah istilahnya terlalu benci dengan Malaysia. Ini untuk segelintir netizen ya. Lebih baik kalian datang jalan-jalan. Main jauh ya kan, biar tahu seperti apa kehidupan suasana di negara tetangga. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Stop untuk saling menghujat dan membuli satu sama lain.